Saya jawab dulu kenapa Februari ya, Mbak. Jadi pertama itu salah, jadi bukan dimulai dari Februari. Jadi bantuan pangan itu dimulai pada bulan Maret tahun 2023, yang dilanjutkan lagi di Januari tahun 2024, dan pemerintah akan mengevaluasi nanti di bulan Maret apakah masih perlu dilanjutkan atau tidak. Lalu untuk bantuan langsung tunainya juga sudah dimulai sejak tahun 2023 dan akan dilanjutkan di tahun 2024. Nah, sekarang urgensi kenapa bantuan ini ada, mungkin semua ekonom bisa mengetahui bahwa yang namanya inflasi ini kan basket komoditi dari berbagai macam komoditi. Sedangkan yang menjadi sasaran dari program ini, terutama yang terkait dengan pangan dan spesifiknya salah satunya beras. Jadi kalau kita cek ke lapangan, sering pergi ke pasar, maka mengetahui dan datanya sebenarnya bisa di Google saja, beras sebelum terjadi adanya krisis pangan global itu berapa? Sekitar 10 ribuan per kilo. Saat ini harga beras boleh cek ke pasar, turun ke pasar, harga beras sudah mencapai 12 sampai 14 ribu per kilogram. Buat Mbak Santi ataupun Mas Roni mungkin itu dirasa kecil, tidak terdampak. Namun buat sebagian besar masyarakat di kelompok menengah ke bawah, ini sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah menjaga daya beli mereka dengan cara melalui bantuan berupa 10 kilogram dan juga bantuan langsung tunai. Dan kenapa di Februari masih dilanjutkan? Karena jadwal terkait dengan iklim dan masa tanam dan masa panen ini tidak berubah kalau ada Baik, pemilu, Mbak. Jadi meskipun apakah cuaca kita berubah, apakah baik, perubahan iklim akan berhenti karena ada pemilu, tidak. Jadi baik. sementara ini dari data meteorologi menunjukkan ada krisis climate dan ada krisis pangan global, Mbak Santi. Baik, Pak Abraham. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pemberian BLT ini berkaitan juga dengan menguntungkan salah satu paslon, Pak Abraham? Itu persepsi, silakan saja. Prinsipnya, perencanaan program ini sudah dimulai sejak tahun 2023 dan disetujui oleh para teknokrat dari Baik, Bappenas, dari Kemenq, dan disetujui juga oleh DPR. Ini kan banyak juga ahli-ahli orang hebat-hebat yang ada dan terlibat dalam penyusunan program pemerintah. Jadi bisnis prosesnya sudah sesuai dengan baik. tata kelola dengan aturan yang ada, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abraham. Pak Roni menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abraham. Sebetulnya kan ini pemberian bantuan ini sudah direncanakan sejak tahun 2023. Kalau tadi Pak Abraham juga menyampaikan bahwa sebetulnya ini persoalan bulan ini bukan menjadi masalah. Tapi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan mungkin tadi disampaikan oleh Pak Abraham, ini kan persoalan persepsi. Banyak yang mengaitkan sebagian pihak bahwa pemberian bantuan langsung tunai ini juga berkaitan dengan menguntungkan salah satu paslon. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Ya, sebelum saya masuk ke situ kita bahas dulu balik yang awal sebelum justifikasi Pak Abraham memang sangat global ya. Karena bicara tentang krisis pangan, sebenarnya bukan krisis pangan global gitu. Ini nasional. El Nino kita udah sejak tahun 2023, memang ada anggarannya di 2023. Anggaran 2023 dan 2024 itu kan berbeda gitu loh. Memang jumlahnya berbeda tipis, cuma 20 triliunan gitu. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya pangan di Indonesia karena kekurangan pasokan. Kita mengalami El Nino, banyak terjadi gagal panen di sentra-sentra produksi beras di Indonesia, dan itu tuh ditanggapi secara serius oleh pemerintah itu baru di bulan November dan Desember ada namanya BLT El Nino gitu loh. Masuk ke bulan Januari itu masuk ke anggaran 2024. Jadi di anggaran 2004 angkanya 496 triliun itu untuk bansos. Dan itu 1 tahun, untuk 1 tahun, bukan untuk sekali pukul ya Mbak. Dan biasanya habitnya bansos itu di bulan Maret atau di bulan April, karena di bulan Maret dan bulan April itu ada kenaikan harga menjelang Lebaran. Ini habit, kita bicara tentang Kebiasaan ya? food price habit gitu. Itu memang di Maret, April, Mei, tergantung Lebarannya kapan, itu harga naik. Sehingga bansos itu mulai dikeluarkan oleh pemerintah karena harga naik gitu. Sementara di bulan Januari, kalau kita lihat track record inflasi pangan, itu udah tidak naik lagi, 0,04%. Harga pangan itu naik itu pertengahan tahun 2003 sampai akhir 2003. Jadi Badan Pangan itu sudah mengatakan bahwa kita sudah menstabilize harga, tapi tidak bisa diturunkan.
Harganya sudah stabil, dia tidak naik lagi, tidak ada lagi harga beras yang di bawah 11.000, dulu 10.000 ada, 12.000 nggak ada. Tapi pemerintah gagal untuk menurunkan harganya, tapi dia berhasil membuat harga stabil di angka tinggi, tidak bisa diturunkan. Jadi makalah keluar BLT itu, Mbak, gitu loh. Nah, dikaitkan ke soal politik, saya agak susah mencari pembenarannya karena saya pengamat ekonomi, tapi di ekonomi ada namanya teori budget cycle namanya. Ada siklus anggaran itu yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyasar kepentingan politik tertentu di waktu-waktu tertentu, katakanlah dalam 5 tahun sekali pas saat pemilu. Nah, di dalam perspektif teori ekonomi politik misalkan ada istilah namanya pork barrel politik, politik gentong babi ya namanya ya. Jadi anggaran digunakan oleh pemerintah, oleh penguasa untuk menyasar segmen pemilih tertentu. Nah, kita katakanlah orang miskin, orang yang rentan, yang di atas garis kemiskinan sedikit, gitu loh. Dengan program-program yang menyenangkan mereka sehingga ada imbas elektoralnya, ada spillover elektoral ke biasanya ke incumbent. Tapi karena Pak Jokowi sekarang bukan incumbent, cuma ada hubungan indirect relationnya dengan salah satu incumbent, dicurigai oleh orang, oleh publik, digunjingkan oleh publik, bukan saya nggak bicara politik sebenarnya. Ada motif politik karena saya berbicara dengan beberapa teman-teman, untuk urgensi ekonominya nggak nemu kalau di bulan Januari, Februari gitu loh. Siapa tahu ada urgensi yang lain, ada motif yang lain, itu saya nggak berhak untuk menjawab, tapi ada penjelasannya untuk itu gitu.